Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, jujur aja nih, saya bener-bener semangat banget buat bahas topik kita kali ini. Kenapa? Karena kita bakal meluruskan satu miskonsepsi besar yang, wow, belakangan ini lagi rame banget diomongin di mana-mana. Fokus kita hari ini adalah soal kurikulum merdeka, spesifiknya soal isu kenaikan kelas. Ada desas-desus atau bisa dibilang mitos yang nyebar luar biasa cepat di kalangan guru dan juga orang tua. Makanya, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan mitos itu pakai data dan dokumen resminya langsung. Jadi, siapkan fokus Anda ya, karena penjelasan ini bakal langsung ke intinya dan pastinya bikin semuanya jadi terang benderang. Yuk, kita mulai! Oke, mari kita langsung masuk ke pertanyaan utamanya. Benarkah kurikulum merdeka itu meniadakan tinggal kelas? Maksudnya, apakah sistem pendidikan kita yang sekarang ini ibaratnya ngasih karpet merah buat semua murid supaya mereka bisa melenggang bebas ke kelas berikutnya tanpa peduli nilai atau pencapaian mereka? Ini nih pertanyaan yang sering banget bikin kita kepikiran kan? Banyak yang mikir, oh karena namanya ada kata merdeka dalam belajar, berarti kata tinggal kelas otomatis dicoret dari kamus pendidikan kita. Kita dengar obrolan ini di ruang guru, di grup WhatsApp, bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah juga pada nanya. Kebingungan ini udah menyebar kemana-mana, dan rasanya wajib banget buat kita bedah kebenarannya sekarang juga. Dan jawabannya sangat amat tegas, tidak benar. Yap, cuma 2 kata, tapi ini krusial banget. Rumor soal nggak ada lagi yang namanya tinggal kelas ini emang nyebarnya cepet banget. Udah kayak api di musim kemarau, bikin salah paham di mana-mana. Gagasan yang bilang kalau tiap murid itu secara otomatis, pasti jaminan 100% bakal naik kelas di kurikulum merdeka, itu adalah miskonsepsi total. Jadi, kalau selama ini Anda percaya, atau mungkin pernah dengar selintingan, kalau guru tuh udah nggak punya wewenang lagi buat nahan murid di kelasnya, karena si murid belum siap secara akademik maupun non-akademik, tolong, buang jauh-jauh pikiran itu hari ini juga. Mari kita hapus pemahaman keliru ini, dan pelan-pelan kita lihat apa sih yang sebenarnya tertulis di aturan fundamentalnya. Nah, yang benar-benar menarik kalau kita perhatikan di sini adalah kontrasnya. Kelihatan banget bedanya antara apa yang diyakini sama masyarakat luas dengan realita regulasinya yang asli. Di satu sisi ada ilusi kelonggaran tanpa syarat, anggapan bahwa semua murid otomatis naik kelas, seolah-olah proses belajar udah nggak butuh dievaluasi lagi di akhir. Padahal, realitanya justru sebaliknya Bapak Ibu. Kenyataannya, ada kriteria dan mekanisme yang super ketat untuk kenaikan kelas itu sendiri. Sistem kita sama sekali nggak tutup mata sama progres atau proses belajar anak. Poin utamanya di sini adalah kurikulum merdeka itu tetap menjaga standar dan kualitas pendidikan kita. Tujuannya sama sekali bukan buat nyenengin semua orang dengan ngelulusin murid itu aja secara otomatis. Bukan gitu cara mainnya. Tapi dengan nerapin mekanisme yang terukur dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Bagian pertama, mari kita masuk ke aturan resminya, yaitu Permendikbudristek 21 tahun 2022. Tentu aja, kita nggak bakal cuma ngandelin opini kan, biar kelihatan jelas kalau mitos tadi itu benar-benar salah kaprah, kita harus ngecek langsung regulasi tertingginya. Nah, mari kita bedah dokumen ini. Permendikbudristek 21 2022 ini sangat spesifik loh. Ini tuh ibarat fondasi utama buat setiap sekolah di Indonesia soal standar penilaian. Di dalamnya, coba deh cek pasal 9, pasal 10, sama pasal 11. Di situ diuraikan dengan sangat amat jelas soal landasan dan mekanisme kenaikan kelas. Jadi, ini bukan area abu-abu lagi. Aturannya juga bukan sekedar imbauan yang boleh diikutin atau enggak, tapi ini benar-benar kerangka hukum yang terang benderang. Pasal-pasal ini ngasih legitimasi dan prosedur sah tentang gimana seorang murid bisa dinyatakan naik kelas. Dan secara logika, karena ada syarat naiknya, otomatis aturan ini juga ngejelasin dong dasar kenapa seorang murid bisa tidak naik kelas kalau syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Jadi aturan itu udah ada di sana, tertulis jelas, hitam di atas putih. Selain Permendikbudristek tadi, kita juga punya yang namanya PPA atau Panduan Pembelajaran dan Asesmen. PPN itu bertindak sebagai ibaratnya buku panduan praktis yang mendampingi regulasi utama tadi. Nah, di dalam panduan inilah, syarat-syarat spesifik dan tata cara teknis mekanismenya diatur jauh lebih detail lagi. PPN ini ngasih kompas buat para pendidik di lapangan. Contohnya nih, di panduan ini, sekolah diizinin banget buat masukin aspek kehadiran sebagai pertimbangan. Atau misalnya, ngejadiin ketuntasan proyek-proyek profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari prasyarat kenaikan. Jadi kalau kita gabungin Permen 21 2022 sama panduan komprehensif ini, wow, ini ngebentuk jaring pengaman regulasi yang luar biasa kuat. Keduanya ini mastiin kalau keputusan menaikkan atau menahan seorang murid itu murni didasarkan pada pertimbangan profesional dan kriteria yang sah, bukan cuma sekedar keputusan tebak-tebakan doang. Selanjutnya, di bagian 2, akar masalah sebenarnya, kita akan sedikit memeriksa kebiasaan sekolah.
Sekarang pertanyaannya gini, kalau aturannya aja udah jelas-jelas ngizinin anak buat tinggal kelas kalau emang belum menuhin syarat, terus kenapa dong mitos kenaikan otomatis ini bisa muncul dan awet banget nempel di masyarakat? Disinilah kita butuh sedikit refleksi, kita harus ngecek lagi kebiasaan-kebiasaan yang sering kejadian di lingkungan sekolah itu sendiri. Jujur aja, mutusin seorang murid buat naik kelas itu kan emang butuh pertimbangan yang super mateng ya. Itu wajar banget dan emang harus gitu. Ingat dampaknya tuh kerasa banget ke psikologis anak dan motivasi belajar mereka ke depannya. Tapi, nah ini dia tapinya. Yang sering banget kejadian di lapangan adalah frasa pertimbangan yang matang ini pelan-pelan malah berubah wujud jadi keraguan-raguan murni. Banyak sekolah yang pada akhirnya ngerasa segan atau simpelnya nggak berani ambil tindakan tegas buat nahan anak di kelasnya. Alasannya, wah macam-macam. Mulai dari rasa kasihan, takut orang tua murid bakal ngamuk dan defensif, sampai mungkin malas ngadepin urusan administrasi yang ribet. Tapi ingat ya, ini tuh murni hambatan psikologis dari kita-kita yang ada di lapangan, bukan cacat bawaan dari sistem kurikulumnya itu sendiri. Jadi, poin paling krusialnya tuh di sini. Masalahnya bukan pada sistem kurikulum merdeka. Sistemnya udah sangat memungkinkan dan punya kerangka hukum yang sah kok buat nunda kenaikan kelas murid yang emang butuh waktu ekstra. Akar permasalahan yang sebenarnya itu ada di keberanian bertindak dari pihak sekolah dan guru. Miskonsepsi yang bilang kalau kurikulum ngelarang tinggal kelas itu seringkali cuma dijadiin tameng atau semacam kambing hitam aja buat nutupin keengganan pihak sekolah dalam ngambil keputusan yang berat. Padahal nih ya, keputusan yang berat itu justru bisa jadi sangat diperluin demi masa depan si anak itu sendiri. Biar fondasi belajarnya kuat dan dia nggak makin tertinggal pas materinya makin kompleks nanti. Masuk ke bagian 3, mandat yang harus dilakukan. Mari kita bahas cara memberdayakan sekolah Anda. Setelah kita berhasil misahin mana mitos dan mana realita, terus kita juga udah nemu nih kalau akar masalahnya ada di keberanian, pertanyaan konklusifnya sekarang adalah, apa sih langkah praktisnya biar kita nggak lagi disandra sama rasa ragu? Yuk, mari kita beralih dan lihat gimana kita bisa ngebangun solusi administratif yang komprehensif dari hal ini. Ada 3 langkah esensial yang udah diamanatkan di panduan kita. Langkah pertama, pastinya, sekolah harus benar-benar mastiin ada proses pertimbangan yang super matang sebelum ketok palu mutusin anak tinggal kelas. Keputusan ini mutlak nggak boleh diambil sepihak atau buru-buru kalau belum ada intervensi belajar sebelumnya. Lalu, langkah kedua, pihak sekolah itu wajib banget netapin kriteria kenaikan kelas yang spesifik, yang diambil dari Pedoman Permen 21 2022 dan PPA tadi. Terus langkah ketiga, nah ini nih yang paling penting dan jujur aja sering banget kelupaan, pihak sekolah harus mencantumkan kriteria-kriteria tadi secara resmi di dalam dokumen kurikulum satuan pendidikan atau KSP. KSP ini tuh ibarat undang-undang dasarnya sekolah loh. Kenapa ini krusial banget? Gini, kalau KSP sekolah Anda secara tegas nulis bahwa ketuntasan pada mata pelajaran esensial adalah syarat mutlak buat naik kelas, guru jadi punya pijakan hukum yang kuat banget. Kalau kriterianya udah resmi tertulis di situ, sekolah punya dasar kokoh yang nggak bisa diganggu-gugat sama pihak manapun saat harus ngambil keputusan seberat itu. Dan akhirnya, ini bawa kita ke kesimpulan akhir dari sesi bedah materi ini. Saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan kecil, tapi lumayan provokatif nih buat dipikirin. Apakah kriteria kenaikan kelas ini udah tercantum dengan jelas di dokumen kurikulum satuan pendidikan di sekolah Anda masing-masing? Kalau Anda ini seorang kepala sekolah, atau guru, atau mungkin pengurus komite sekolah yang lagi nonton sesi ini, tolong jadiin ini PR utama Anda hari ini juga. Cek lagi dokumen KSP Anda. Kalau ternyata belum ada pedoman tegas yang tertuang di sana, nggak usah nunggu lama. Langsung kumpulin tim kurikulum dan susun bareng-bareng pakai panduan yang udah kita bedah tadi. Jangan sampai deh, mitos atau sekedar keraguan-raguan itu yang ngontrol keputusan penting buat masa depan pendidikan anak-anak kita. Ambil lagi kendalinya. Tentunya dengan keberanian, kebijakan yang benar-benar berpihak sama murid, dan pastinya ngikutin panduan regulasi yang tepat. Oke? Terima kasih banyak udah nemenin saya membedah materi krusial ini. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa lagi di sesi penjelasan kita yang berikutnya.